Buat anak Jakarta, pasti sudah tidak asing dengan beberapa nama jalan di ibu kota. Seperti Jalan Raya Pondok Gede, Jalan Kebayoran Lama, Jalan Bambu Apus, dan masih banyak lagi nama jalan yang sering anak Jakarta lewati. Nah, mulai sekarang anak Jakarta wajib tahu nih, pasalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengganti 22 nama jalan di DKI Jakarta dengan nama-nama tokoh dan legenda Betawi. Menurut Anies Baswedan, penggunaan nama tokoh dan legenda Betawi tak lain merupakan bentuk apresiasi atas peran tokoh tersebut dalam perjalanan kota Jakarta. Tak hanya itu, tujuan lainnya adalah agar generasi muda bisa mengenal jasa tokoh-tokoh Betawi. Tokoh yang namanya dijadikan nama jalan di Jakarta ini memiliki peran bagi Jakarta di masa lalu, bahkan diantaranya tercatat sebagai pahlawan nasional. Beberapa nama tokoh dan legenda Betawi yang diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta terselip nama seniman Pok Nori, Haji Bokir, dan legenda Entong Gendut. Lalu di mana saja ya lokasi pergantian beberapa nama dan bagaimana kisah perjalanan para tokoh serta legenda Betawi tersebut? Nama tokoh Betawi yang dijadikan nama jalan pertama yang tim Jakarta kunjungi kali ini adalah seniman Betawi Pok Nori. Nama Pok Nori disematkan di ruas jalan yang sebelumnya bernama Jalan Raya Bambu Apus. Bambu Apus adalah satu kawasan yang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Lubang Buaya di sebelah utara, Kelurahan Ceger, Kelurahan Setu, dan Kelurahan Cipayung. Wilayah paling timur kota administrasi Jakarta Timur ini juga merupakan wilayah paling padat kendaraan bermotor. Kini nama Jalan Bambu Apus resmi diganti menjadi Jalan Pok Nori pada tanggal 22 Juni 2022. Papan nama Jalan Pok Nori sudah terpasang menggantikan nama Jalan Raya Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pok Nori merupakan sosok yang dikenal sebagai seorang komedian, pemeran Indonesia sekaligus seniman Betawi asli. Lahir dengan nama Nuri Sari Nuri di Jakarta pada 10 Agustus 1930. Seniman lenong Betawi ini mulai dikenal luas setelah bermain dalam serial di televisi Pepesan Kosong bersama Mali dan Bolot. Tidak hanya di bidang akting, Pok Nori juga memiliki kepiawaian di bidang kesenian lainnya, yaitu menyanyi dan bermain silat. Dia bahkan pernah melakukan rekaman dan merilis kaset berjudul Sampah. Berkat keahliannya ini, Pok Nori pernah menjadi dosen kehormatan jurusan tari di LPKJ yang sekarang telah berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Untuk melestarikan seni budaya Betawi, Pok Nori mendirikan grup lenong Sinar Norai dan sebuah sanggar pendidikan seni Sinorai yang kini diteruskan oleh anaknya. Pok Nori dikenal dengan gayanya yang lugas dan logat Betawi yang kental. Tak hanya itu, komedian yang satu ini juga menjadi satu dari sekian banyak komedian Betawi yang berkarir hingga usia senja dan terus melestarikan budaya. Lalu yang berikutnya ada Haji Bokir bin Jiun yang namanya disematkan di ruas jalan yang sebelumnya bernama Jalan Raya Pondok Gede, segmen Kelurahan Pinang Ranti dan Kelurahan Duku. Dimulai dari simpang Jalan Raya Bogor atau pertigaan Hek sampai persimpangan lampu merah Tamini Square. Haji Bokir merupakan sosok seniman Betawi yang bergelut dengan kesenian Betawi sejak lahir hingga akhir hayat. Jauh sebelum warawiri di dunia perfilman, Bokir telah menghidupkan dan menjaga eksistensi kesenian Betawi agar tetap bertahan di tengah-tengah gempuran modernisasi Jakarta kala itu. Sejak tahun 1960, Bokir telah mendirikan dan memimpin sanggar topeng Betawi bernama Setia Warga. Lewat kesenian topeng Betawi, Bokir menjelma menjadi sosok seniman kebudayaan yang jenius. Dialek khas Betawi dengan cara penyampaian apa adanya membuat banyak orang menyukai seniman yang populer lewat filmnya, bangunannya Nyi Roro Kidul bersama Susana. Bokir sukses mencerminkan fenomena sosial lewat kosakata Betawi yang ia tuturkan. Sedangkan Jalan Entong Gendut ditetapkan dari titik awal persimpangan Jalan Batu Ampar hingga titik akhir persimpangan Jalan Raya Condet, tepatnya di Jalan Budaya.
Haji Entong Gendut merupakan sosok seorang jawara asal Condet yang menentang pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1916. Keberanian Entong Gendut membela rakyat yang ditindas membuatnya harus meregang nyawa karena ditembak oleh sekutu Belanda. Itulah tadi rangkuman beberapa nama jalan di DKI Jakarta yang diganti dengan nama tokoh dan legenda Betawi. Sudah terlalu lama orang Betawi disingkirkan dan dilupakan di kampungnya sendiri, yang menjadi ibu kota dan jantung pembangunan nasional. Padahal sejatinya, tokoh-tokoh tersebut menyumbang dalam pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan, serta menumbuhkan karya seni kreatif kerakyatan. Dengan adanya pergantian beberapa nama jalan dengan tokoh dan legenda Betawi ini, seolah memberi ruang dalam ibu kota agar memori masyarakat serta adat Betawi tidak tersingkir. Meski demikian, langkah Gubernur DKI Jakarta untuk mengganti nama-nama jalan ini tidak terlepas dari pro dan kontra ya anak Jakarta. Namun semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada salahnya untuk tetap kita apresiasi.